Air Inter adalah maskapai Prancis yang terkenal dengan ketepatan waktunya, dan maskapai ini pernah mengalami peristiwa mengerikan tahun 1992. Lantas apa yang terjadi dengan pesawat asal Prancis ini? Kita take off ke kronologi. Tanggal 20 Januari 1992, Air Inter dengan nomor penerbangan 148 adalah penerbangan singkat dengan rute antara Lyon menuju ke Strasbourg, Prancis. Penerbangan itu akan menggunakan sebuah pesawat Airbus A320 yang telah mengumpulkan lebih dari 6.000 total jam terbang. Untuk informasi, pesawat Airbus A320 pada masa itu merupakan salah satu pesawat berteknologi tinggi. Pilot jelas tidak akan lagi menemukan analog display di ruang kokpit Airbus A320. Mereka justru akan disuguhkan dengan digital display. Pesawat berteknologi tinggi itu akan diterbangkan oleh dua orang pilot. Yang pertama adalah Kapten Christian Hackett, 42 tahun, dan First Officer Zuel Zurubeng. Dengan menggunakan pesawat berteknologi canggih Airbus A320, maka pilot dapat memprogram pesawat menggunakan autopilot untuk mendarat secara spesifik di runway bandara tujuan. Air Inter dengan nomor penerbangan 148 diketahui lepas landas pada pukul 17.20 sore waktu setempat. Saat itu di dalam pesawat terdapat total 96 orang. Penerbangan menuju ke Strasbourg sendiri akan ditempuh kurang lebih hanya sekitar 50 menit saja. Sejak awal pesawat itu lepas landas, tidak ada masalah yang dilaporkan oleh para pilotnya. Kemudian, ketika pesawat itu mulai mengudara, pada saat pesawat sudah mendekati bandara tujuannya, Kapten Hackett bertanya kepada First Officer-nya, "Apakah kita sudah terbang sekitar 35 menit?" First Officer-nya menjawab lebih tepatnya 41 menit. Berarti pesawat itu sebentar lagi harusnya mendarat. Namun ternyata di dalam perjalanan ketika pesawat itu hampir mendarat di bandara tujuannya, masuk informasi dari menara kontrol mengenai kondisi cuaca dan juga mengenai kondisi angin. Dan saat itu ada tambahan informasi dari petugas menara kontrol yang menyatakan bahwa runway pendaratan dari Air Inter 148 dialihkan yang semula dari runway 23 ke runway 05. Ide mengenai perubahan runway ini jelas tidak disukai oleh Kapten. Ia berharap dapat mendarat di runway 23. Hal itu bukan tanpa alasan, karena ternyata Kapten menganggap pendaratan di runway 23 lebih mudah dibanding mendaratkan pesawat di runway 05. Runway 05 sendiri dikelilingi oleh pegunungan yang jelas akan mengganggu sinyal antara pesawat dengan alat bantuan pendaratan. Mendengar perubahan mengenai runway tempat pesawat itu akan mendarat jelas membuat Kapten gelisah dan Kapten khawatir dengan pendaratan di runway 05. Jadi diketahui bahwa pilot-pilot dari Air Inter ini memang tidak memiliki pelatihan cukup dengan non-precision approach menggunakan Airbus A320. Meskipun Kapten Hackett diketahui sering melakukan pendaratan di runway 23 di Bandara Strasbourg, tapi ternyata Kapten Hackett belum pernah melakukan pendaratan dengan pesawat Airbus A320. Intinya, kedua pilot justru diketahui baru memiliki total jam terbang menggunakan pesawat modern itu di bawah 200 jam. Seperti sang Kapten baru memiliki sekitar 162 total jam terbang dengan Airbus A320, sementara First Officer-nya baru memiliki 61 total jam terbang. Kembali ke penerbangan Air Inter 148, maka kemudian Kapten mengambil keputusan ia tetap mengatur pendaratan Air Inter 148 ke runway 23. Nantinya setelah pesawat itu mulai mendekati runway 23, Kapten akan melanjutkan dengan menggunakan visual approach menuju ke runway 05. Namun ternyata keputusan yang diambil oleh sang Kapten ini agaknya tidak disetujui oleh sang First Officer. Meskipun First Officer-nya tidak menyetujui pernyataan dari Kapten, tapi Kapten tetap bersikeras bahwa ia akan mendaratkan pesawatnya dengan caranya sendiri. Maka setelah keputusan itu tetap diambil oleh Kapten, terjadi ketegangan di ruang kokpit Air Inter 148. Sementara itu di tempat lain, menara kontrol Strasbourg mempertimbangkan rencana Kapten dan kemudian memberikan peringatan bahwa adanya traffic atau penundaan karena lalu lintas yang padat. Kapten sudah sangat kesal dan juga frustasi ketika itu. Dan hal itu ternyata disadari oleh petugas ATC-nya. Maka kemudian petugas ATC ini ingin mempermudah cara kerja Kapten. Ia mengatakan dan menawarkan bantuan kepada Kapten untuk mendarat di runway 05 melalui waypoint unlock, dan hal itu ternyata disetujui oleh Kapten.
Penerbangan Air Inter 148 mulai dibantu oleh menara kontrol untuk melakukan pendaratan di runway 05. Selama proses pendaratan, maka pilot hanya akan mendengar informasi dari ATC. Nah, untuk pendaratan di runway 05 sendiri ternyata tidak memungkinkan untuk menggunakan autopilot penuh, sehingga kapten harus menghitung sendiri sudut penurunan pesawat untuk pendaratan. Saat itu, setelah kapten menghitung, ternyata sudut penurunannya adalah 3,3 derajat. Nah, beberapa saat setelah kapten melakukan pengaturan terhadap sudut penurunan pesawat, masuk lagi arahan dari ATC. Saat itu ATC mengatakan ini adalah belokan terakhir bagi Air Inter 148 sebelum akhirnya menuju ke runway. Saat itu posisi pesawat hanya berjarak sekitar 25 km dari bandara tujuannya. First officer saat itu melihat pesawat Airbus A320 itu keluar dari jalur yang seharusnya. Dan ternyata hal itu disadari juga oleh ATC. Nah, meskipun ATC sudah melihat bahwa pesawatnya sedikit keluar dari jalur yang seharusnya, tapi ATC tetap memberikan izin untuk pendaratan. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Captain adalah meminta First Officer untuk mengatur flaps dan menurunkan roda pendaratan. Sementara itu, pengumuman bahwa pesawat sebentar lagi akan mendarat sudah terdengar di kabin penumpang. Namun ternyata ketika jarak pesawat terus mendekati bandara tujuannya, justru kedua pilot ini masih bersitegang di ruang kokpit. Pada saat proses pendaratan itu ternyata Kapten menyadari bahwa pesawatnya masih terlalu cepat, sehingga kemudian Kapten mengaktifkan speed brake, sementara First Officer lebih mementingkan posisi pesawat karena saat itu jelas posisi pesawat tidak lurus dengan runway. Hanya sekitar 1 menit lagi seharusnya pesawat itu mendarat, tapi segala sesuatunya seperti menjadi salah. Para penumpang yang saat itu sudah sangat siap untuk pendaratan dan sudah menanti momen di mana pesawat itu mendarat dan mereka akan turun, tiba-tiba semuanya berubah. Sebelum pilot memperbaiki segalanya di dalam penerbangan itu, justru di hadapan kedua pilot mereka melihat adanya sebuah bukit. Kedua pilot ini tidak memiliki waktu untuk memperbaiki sikap dan posisi pesawatnya, sehingga yang terjadi di detik-detik berikutnya adalah pesawat itu langsung menghantam bagian bukit yang ditutupi oleh salju. Pesawat itu jatuh dengan sangat keras kemudian terseret. Pada saat pesawat itu terseret, justru bagian-bagian dari pesawat terlepas dan terjadi kebakaran. Pesawat masih belum juga berhenti walaupun sudah menabrak pepohonan. Pesawat itu terus berguncang dalam kondisi para penumpangnya berteriak ketakutan. Mereka benar-benar panik. Kenapa pesawat yang seharusnya sudah mendarat justru mengalami kecelakaan? Pilot sudah tidak bisa lagi menghindari apa yang terjadi pada penerbangannya. Sementara itu di tempat lain petugas menara kontrol yang terus memandu penerbangan itu tiba-tiba saja dikagetkan bahwa pesawat itu menghilang. Dan ketika petugas menara kontrol menghubungi pilot dari Air Inter 148 tidak ada respon. Berkali-kali dihubungi tetap tidak ada respon. Sementara itu mereka tidak tahu keberadaan dari penerbangan 148. Menunggu beberapa saat masih tidak ada kabar juga dari pesawat Airbus A320 milik Air Inter 148. Maka kemudian pengumuman kondisi darurat dilakukan. Sejak saat itu upaya pencarian dan juga penyelamatan langsung dikerahkan. Namun sayangnya setelah menunggu beberapa saat, nasib dari Airbus A320 tidak pernah diketahui. Karena salah satu alasannya adalah tidak ada saksi mata yang melihat nasib dari pesawat tersebut. Di tempat lain, di salah satu hutan yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan bandara Strasbourg, para penumpang yang selamat langsung berupaya untuk keluar dari pesawat yang baru saja mengalami kecelakaan. Salah seorang penumpang bahkan mengatakan bahwa kondisi pesawat saat itu benar-benar kacau, di mana kursinya terbalik, terjadi kebakaran di beberapa bagian pesawat, belum lagi mereka mendengar teriakan minta tolong. Nah, salah seorang penumpang ini akhirnya berusaha untuk keluar, disusul dengan penumpang-penumpang lain yang mengalami cedera. Mereka terburu-buru untuk keluar dari pesawat karena mereka mencium bau bahan bakar dan curiga. Jangan-jangan nantinya pesawat itu akan meledak. Mereka berusaha menjauh dari posisi pesawat hingga menemukan area yang lebih aman. Para penumpang yang selamat saat itu mengalami luka yang serius dan juga luka ringan. Mereka menggigil, tapi mereka harus menunggu untuk diselamatkan. Mereka harus bertahan di udara yang sangat dingin, di bawah 0 derajat Celcius. Ketika upaya pencarian dan penyelamatan dikerahkan, sudah sekitar 3 jam, tapi tidak ada hasil, tidak ada laporan dari pihak manapun yang menemukan keberadaan Airbus A320 itu. Sementara di lokasi jatuhnya pesawat, salah seorang penumpang akhirnya berinisiatif.
kalau memang tidak ada petugas penyelamat yang akan menyelamatkan mereka, maka penumpang inilah yang harus mencari pertolongan keluar. Nah, ia berinisiatif berjalan menjauh dari lokasi kecelakaan dan berharap ia bisa menemukan seseorang yang akhirnya bisa dimintai pertolongan. Tapi setelah berjalan beberapa lama, ia tidak kunjung menemukan siapapun, tidak layanan darurat, tidak juga orang-orang yang ada di sekitar sana. Hingga kemudian ketika sekitar 4 jam setelah kecelakaan, kemudian beberapa tim akhirnya berpencar, termasuk beberapa jurnalis. Nah, orang atau penumpang yang berusaha untuk mencari pertolongan inilah yang akhirnya bertemu dengan 2 orang jurnalis. Nah, kemudian penumpang ini sangat bahagia ketika menemukan adanya 2 orang di sekitar sana. Ia kemudian mengatakan bahwa ia adalah korban dari kecelakaan pesawat Airbus A320 milik Air Inter 148. Tapi pada saat itu kedua jurnalis justru tidak percaya bahwa penumpang ini benar-benar korban dari kecelakaan Air Inter 148. Salah satu alasannya adalah karena tersebarnya informasi bahwa setelah beberapa jam terjadinya kecelakaan, pesawat itu tidak kunjung ditemukan. Maka kesimpulannya adalah semua penumpang meninggal dunia. Nah, penumpang ini mengatakan dengan bersungguh-sungguh bahwa ia adalah korban dari jatuhnya Air Inter. Namun karena pada saat itu penampilan sang penumpang ditutupi oleh jelaga, kedua jurnalis ini tetap tidak percaya. Akhirnya ada negosiasi yang dilakukan oleh penumpang dengan 2 jurnalis ini untuk membujuk mereka menuju ke lokasi jatuhnya Air Inter 148. Jurnalis ini akhirnya ikut dengan penumpang tersebut. Ketika tiba di lokasi jatuhnya Air Inter, kedua jurnalis ini justru kaget setelah melihat kondisi pesawat sudah hancur dan ia melihat 8 orang mengalami cedera. Sejak saat itu kemudian tim penyelamat pertama akhirnya datang. Mereka mencoba untuk membantu para penumpang yang selamat. Namun mereka harus menelan kenyataan pahit. 87 orang di dalam penerbangan itu dinyatakan meninggal dunia termasuk kedua pilot dan hanya ada 9 orang yang selamat namun mengalami cedera. Kebakaran yang menimpa penerbangan Air Inter 148 itu sangat parah sehingga membuat FDR rusak dan tidak bisa memberikan data apapun kecuali CVR. Hal pertama yang kemudian dilakukan setelah tim investigasi menyelidiki puing-puing pesawat adalah menganalisis latar belakang dari kedua pilot. Hingga kemudian tim investigasi mengetahui bahwa kedua pilot ini tidak cukup terlatih dengan pesawat Airbus A320. Dan ketika tim investigasi melakukan penyelidikan, pembicaraan antara ATC dengan pilot Air Inter, mereka menemukan adanya disinformasi yang disampaikan oleh ATC. Nah, kesalahan itu terdengar oleh tim investigasi ketika ATC memberikan informasi belokan terakhir untuk penerbangan itu. Nah, ATC memberikan heading 090 derajat kepada penerbangan Air Inter 148 yang justru membuat pesawat itu berbelok langsung menuju arah pegunungan. Kemudian informasi lain yang salah disampaikan oleh ATC adalah ketika mengatakan bahwa waypoint unload ada di sisi kanan pesawat. Nah, informasi itu sebenarnya tidak umum diberikan oleh ATC kepada pilot penerbangan. Karena biasanya ATC akan mengatakan bahwa posisi pesawatlah yang ada di dekat waypoint. Sementara itu sepertinya kedua pilot juga memiliki perspektif yang berbeda, di mana pilot menduga bahwa maksud yang disampaikan oleh ATC adalah runway berada di sisi kanan pesawat. Atau dengan kata lain, saat itu posisi pesawat ada di sebelah kiri runway. Maka kemudian tidak ada yang menyadari kesalahan yang terjadi ini hingga akhirnya pesawat menabrak gunung. Namun kemudian tim investigasi mengatakan bahwa ini hanyalah faktor yang membuat tragedi penerbangan terjadi. Tapi yang jelas ada faktor lain yang tentu membuat pesawat ini sepertinya tidak bisa menghindari kecelakaan. Hasil rekonstruksi penerbangan menunjukkan seharusnya pesawat itu turun 3,3 derajat. Namun ternyata ada keanehan menurut tim investigasi. Mereka menemukan justru pesawat itu turun 3.300 kaki per menit. Maka kemudian ada kecurigaan dari tim investigasi, jangan-jangan ada kesalahan input dari pilot ketika ia mengatur autopilot untuk pendaratan di bandara tujuan. Nah, dari sanalah terbongkar pilot salah menginput data untuk vertical speed dan juga flight path mode. Nah, seharusnya ketika Kapten mengatur sudut penurunan, ia mengatur ke 3,3 derajat. Tapi Kapten tidak memutar knob hingga merubah vertical speed, sehingga yang dirubah oleh Kapten adalah
penurunan dari ketinggian pesawat menjadi 33.000 kaki per menit. Nah, ternyata ketika dilakukan penyelidikan, masalah mengenai tertukarnya data autopilot itu ketika diinput oleh pilot bukan hanya terjadi pada Air Inter 148, tapi pernah juga terjadi pada pilot Air Inter yang lainnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa ketika pesawat itu mendekati daratan, GPWS tidak berbunyi? Nah, selidik punya selidik, ternyata maskapai Air Inter memiliki peraturan yang berbeda. Karena diketahui bahwa maskapai ini memang tidak melengkapi pesawatnya dengan GPWS. Ada spekulasi bahwa hal ini terjadi karena Air Inter yang menghadapi persaingan ketat dari kereta berkecepatan tinggi TGV Prancis mungkin telah mendorong pilotnya untuk terbang cepat pada ketinggian rendah hingga sekitar 350 knots di bawah 10.000 kaki. Sedangkan maskapai penerbangan lain umumnya tidak melebihi 250 knots dan mereka memasang GPWS di dalam penerbangannya. Maka setelah tragedi yang dialami oleh Air Inter 148, tim investigasi memberikan banyak rekomendasi. Salah satunya adalah jelas untuk memasang GPWS di semua pesawat Air Inter. Nah, sebelum laporan akhir dikeluarkan, Air Inter memang sudah memasang GPWS di semua pesawatnya. Kemudian Airbus juga melakukan perbaikan di mana mereka memodifikasi pengaturan kecepatan vertikal yang ditampilkan sebagai angka 4 digit untuk mencegah kebingungan dengan mode flight path angle. Kemudian pelatihan pilot Airbus A320 harus ditingkatkan dan juga FDR harus dirancang untuk mampu bertahan lebih lama meskipun terbakar dalam suhu yang sangat tinggi. Yang jelas intinya pelatihan dari pilot Airbus A320 kemudian kesalahan informasi juga menjadi faktor dari tragedi Air Inter 148. Itulah info seputar penerbangan hari ini. Kalau kalian mau menambahkan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.